datang di video observasi kami. Hari ini kami akan mengunjungi CP Pabrik Sirius, salah satu pabrik kerupuk yang terkenal di Kuningan. Sebelum melakukan perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu. Kelompok 2, mantap! Perjalanan kami menuju pabrik dimulai dengan penuh antusias. Kami menempuh perjalanan yang cukup jauh, mempersiapkan diri untuk belajar banyak hal baru di sana. Setibanya di pabrik, kami langsung meminta izin kepada penjaga untuk memasuki area pabrik. Setelah mendapatkan izin, kami sangat bersemangat untuk masuk dan melihat proses produksi langsung pembuatan kerupuk. Di dalam pabrik, kami disambut dengan hangat oleh Ibu Haji, yaitu pemilik pabrik kerupuk ini. Kami berbincang cukup lama dan beliau menjelaskan tentang sejarah serta visi misi dari pabrik ini. Setelah berbincang-bincang, Ibu Haji mengajak kami untuk melihat-lihat sekitar pabrik. Kami terkesima melihat banyak sekali mesin pencetak kerupuk dan aktivitas para pekerja. Terdapat kurang lebih 33 orang pekerja di sini. Semua bekerja dengan semangat untuk memproduksi kerupuk yang berkualitas. Ibu Haji pun menjelaskan beberapa bagian penting dalam proses pembuatan kerupuk. Proses dimulai dari pencampuran bahan baku, yaitu tepung tapioka dicampur dengan bumbu yang khas. Setelah itu, adonan dicetak menggunakan mesin. Dan jika cuaca memungkinkan, adonan akan dijemur. Jika cuaca tidak memungkinkan, mereka menggunakan oven untuk mengeringkan kerupuk tersebut. Sebelum dikeringkan, kerupuk tersebut dikukus terlebih dahulu. Ini merupakan proses pengukusan kerupuk itu sendiri. Ini merupakan kerupuk yang sudah dikukus dan siap untuk dijemur. Dan inilah tempat untuk menjemur kerupuk tersebut. Dan jika cuaca buruk, maka kerupuk tersebut di oven. Setelah proses pengeringan, kerupuk dipisahkan dan kemudian dikemas dengan roti untuk siap dipasarkan. Ini merupakan kerupuk yang sudah kering dan siap untuk di-packing. Pengalaman hari ini sangat berharga bagi kami. Terima kasih kepada Ibu Haji dan semua yang telah menyambut kami dengan baik. Terima kasih juga yang telah menyaksikan video observasi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. But sometimes I look in her eyes and that's where I find my fears alone. I wanna hold you just for a while. I'm only here passing time in her
video selanjutnya ya. Oke teman-teman, kami akan berangkat ke tempat observasi kali ini. Tempat observasi kali ini yaitu di City Pabrik Kerupuk Serius yang ada di Cirendang. Nah, sebelum melakukan observasi, kita lakukan briefing terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja ke observasi dan wawancaranya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan kami di sini dari Universitas Kuningan, program studi pendidikan ekonomi. Di sini kami mau wawancara Ibu tentang pabrik kerupuk dan UMKM. Barangkali langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa nama pabrik kerupuk ini dan sejak kapan berdirinya, Bu? Kalau nama pabriknya Pabrik Serius. Pemiliknya Bapak Haji Bibi Hernadi, berdiri sekitar hampir 35 tahun lah, berarti tahun 1993 lah. Apa jumlah karyawan yang bekerja di pabrik ini? Saat ini pabrik ada 35 orang, terdiri dari perempuan sama laki-laki, tapi dominan banyak laki. Terus untuk lokasinya pabrik kerupuk ini ada di daerah mana dan berapa luas areanya? Kalau daerahnya Jalan Karoya, Blok Karoya, Jalan Cirendang, Jalan Kelurahan Cirendang, Desa Cirendang, Kabupaten Kuningan. Kalau luas area hampir berapa ratus meter ya, 300 meteran lah kurang lebih luasnya. Ibu selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa bahan baku utama dari produk tersebut? Kalau untuk bahan baku pembuatan kerupuk sekarang tuh disebutnya tepung tapioka, paling utamanya mah itu. Nah, yang lainnya mah sampingan. Jadi yang pokoknya mah tepung tapioka, ada tepung gaplek, terus bumbu. Ataupun dari tahapan pemrosesan pembuatannya seperti apa? Bikin dulu bumbu, dari mulai bikin bumbu, dimasak bumbunya, terus kita masuk ke bumbu udah matang, masuk ke molennya, nah udah ada ke molen, digiling jadi bikin adonan. Setelah itu baru masuk mesin cetak, dari mesin cetak kita pergi ke kukusan, dari kukusan jemur sampai kering. Tradisional menjadi modern ya? Ya, tahun 2011 kalau nggak salah itu udah mulai semi modern. Sekarang udah modern, dari mulai mesin cetak, terus dari mulai pengeringan, mesin cetak sekarang kita ada 10, terdiri dari yang 1001, yang 503, sisanya yang 200. Dalam seharinya tuh Bu, ada berapa banyak kerupuk yang diproduksi? Kalau berapa ribunya nggak hitung ya. Paling kita bikinnya di pembuatan menghabiskan tepung tapioka sebanyak 2 kilo per hari. Gitu, jadi sekilo nggak tahu jadi berapa ya gitu ya. Jadi bahan pokok lah yang ini. Berarti sehari kita buatkan 2 ton aci tepung tapioka sehari. Ini terkait lingkungan kerja ya Bu? Kondisi lingkungan kerja di pabrik ini seperti apa? Kalau lingkungan di dalam pabrik ya, kalau di dalam pabriknya ya pada ya soalnya kan nggak punya polisi, nggak kita gitu. Kalau langkah-langkah yang dilakukan itu untuk menjaga kebersihan itu apakah ada piket khusus di Pabrik kerupuk susah ya. Ibu udah misalnya nih udah nganjurin tiket ini berjalannya nggak berjalan stabil gitu, tapi berjalan seminggu gitu lagi gitu. Karena mungkin satu emang nggak ada kebersihan. Terus kalau misalnya dikasih tiket kayak gitu paling kalau misalnya bersih seminggu sekali kita bersihin, makanya nggak terlalu bersih untuk
itu dia megang mesin ini, berarti dia harus bersih. Jadi tiap hari kita dibersihin, tiap sore. Nggak ada. Berarti berjalannya waktu. Ibu, kalau berdirinya pabrik sendiri itu langsung gede atau merintis dari bawah gitu? Ya, tadinya cuman berapa pegawai, cuman 2. Terus di sini juga mesin tradisional yang pakai lagi. Gitu aja terus jatuh turun, jatuh bangun gitu tuh tahun 2011 tahun 2011 habis ya gitu namanya usaha turun dan benar jatuh naik kita ini terus karyawan kadang-kadang cuma ada 10 karyawan nggak ada jadi kita ini nyari tapi nggak mau kadang-kadang ditinggalin sama yang udah sales bawa setoran bawa apa itu aja itu kendala-kendala dalam hidup kendala perusahaan soalnya kalau untuk pasaran kan nggak ada disiplin tapi nggak ada kalau kita disiplin kayak yang seperti terus karena mungkin nggak terkait sama kontrak kedua-dua kita kalau misalnya ada ini yang melamar nggak ada persyaratan mana KTP atau mana surat lamaran jadi ya kendalanya di situ kebanyakan orang sini nggak ada itu paling ada berapa orang ada sih ada 1, 2, 3 orang di lingkungan sih ada 3 tapi yang lain nggak ya justru orang sini biasanya kayak gitu ya. Untuk pemasarannya Bu, mengenai pemasaran itu hasil produksi pabrik itu didistribusikannya kemana saja Bu? Kalau untuk yang matang mah wilayah Kuningan aja karena salesnya kan cuma ada 15 orang. Kalau untuk yang mentah kita sampai Tangerang sampai buahnya kalau di sini Kuningan terus Bandung terus waktu itu ada yang ngambil ke Kalimantan ya ada yang minta sekali bulan sekali sekian saya cobain ya soalnya di sini keteter jadi ya udah enggak jadi belum bisa memenuhi permintaan konsumennya banyak. Kalau misalnya kita ngisi ke Kalimantan itu kita harusnya 2,5 ton atau 3 ton sehari jadi kita harus bisa gunakan kalau misalnya 2 ton kalau lagi ramai kita nggak ngadain komunitas kayak tukang bakso. Tukang bakso lebih keren tukang bakso loh. Lebih keren tukang bakso. Tukang bakso kan dia punya komunitas, terus dia punya namanya operasi, dia punya silaturahmi yang kuat. Tukang bakso lebih inilah lebih istilahnya kalau pabrik kerupuk nggak ada. Nggak ada yang namanya komunitas atau apanya. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal pabrik kerupuknya kalau di Kuningan cuma berapa yang produksi cuma di sini 1, di Gerbak 1, di Kerupuk 1, Ibu Ganda, Pak Haji Juri, Pak Haji Isep di sini 5 yang produksi teh, tapi penggoreng banyak. Ya, jadi kalau penggoreng itu beli kerupuk mentah ke kita ya kayak tadi ada yang beli plastik beli kerupuk mentah dia punya penggoreng sendiri tapi nggak produksi jadi dia jadi kalau dibilang yang produksinya itu ya kenapa itu nggak itu kayak maksimal ya kayak kalau untuk itu jadi kalau lulusan SMA misalnya kita kasihan ke SD-nya yang lulusan SD jadi emang prinsip pertama
nggak mengambil yang lulus SD atau SMP SMA ya. Jadi gitu. Yang penting dia mau bekerja keras, mau disiplin gitu, diajarin. Kalau misalnya dia nggak ngikutin aturan pabrik, sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa dicoba, nggak bisa manfaatkan. Cara mengatasinya. Tapi ini udah Berbadan itu gimana? Oh udah, kita udah punya, dulu makan ada AO, sekarang AO ada sirup, halal, ada semua udah masuk ke dagangan, dan sekarang makan lebih gampang, pembuatan sirup, pembuatan gula yang tiap tahun, paling kita yang ganti 2 tahun sekali halal. 2 tahun sekali kita memperbaharui halal. Bangun usaha mah tekad kita dulu ya. Jadi kalau dari hati kita, tapi kalau misalnya mau kalian buka usaha nih, nah kalian basic kalian di mana? Kalian suka apa? Kalau misalnya kalian nih, suka teh, aku basicnya suka masak. Nah, masak itu dulu nih. Kamu masak apa? Kesukaan kamu apa? Nah, nanti dicoba terus berkembang. Nah, oh ini udah enak nih kayaknya nih, cobain ke orang. Nah, kan bisa diusaha ini. Karena guys, aku suka nih, masak suka gitu. Ya, dan suka. Pokoknya mau usaha apapun itu, kalau misalnya dari hati kita, terus basic kita suka masak, terus kita terus dicoba lagi berusaha untuk masak itu, udah siap nih untuk usaha catering atau apa. Jadi semangat di hati karena keinginan kita. Tapi kalau misalnya sok kamu dagang anu, ya kamu bukan basicnya di dagang, terus misalnya nggak akan tanggung jawab. Ini nggak akan tanggung jawab. Walaupun dijejel modal apa semua aku dan ininya nggak suka, ya udah bodoh. Dan pokoknya rek maju rek enggak terserah, yang penting udah ngejalanin. Kalau kita jadi usaha mah apapun itu usaha, kalau misalnya mau ke wirausaha dari hati kita misalnya ini cenderung mau kalau kami makan kembali, kalau misalnya ini kita disebut pasti akan nyobain lagi. mungkin sekian pertanyaan dari kami. Makasih Ibu, maaf juga mengganggu waktunya. Makasih Bu. She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah. Except for me. 'Cause it's always a good time. Selamat datang kembali di video kita Day 3. Kita mulai perjalanan ini dengan mengunjungi pabrik tempat kerupuk itu dibuat. Sesampainya di pabrik, kami langsung masuk ke tempat bahan-bahan baku itu sendiri. Nah, setelah itu ada proses pengadukan bumbu dengan bahan baku, yaitu tepung tapioka dengan bumbu-bumbu yang khas. Nah, setelah itu bumbu akan dicampurkan dengan teliti demi menciptakan rasa yang menggugah selera. Proses ini seperti mengaduk ramuan rahasia yang akan menghasilkan kerupuk yang sempurna.
Nah, adonan yang sudah siap akan dibentuk menjadi kerupuk yang siap untuk dikukus. Sangat menarik, bukan? Nah, inilah proses pencetakan kerupuk itu sendiri menggunakan mesin khusus ya teman-teman. Jadi sebelum mencetak kerupuk itu kita masukkan dulu wadah untuk tempat kerupuknya itu sendiri teman-teman. Nah, inilah merupakan mesin pencetak kerupuk itu teman-teman. Sangat menarik, bukan? Setelah wadah kerupuk itu penuh, maka kerupuk itu dipindahkan ke suatu tempat khusus untuk mengukusnya teman-teman. Nah, setelah keluar kita pilih-pilih dulu kerupuk yang gak bagusnya ya teman-teman, kita ambil. Nah, inilah tempat untuk mengukus kerupuk itu sendiri teman-teman. Bisa dilihat ya, sangat tinggi sekali. Nah, inilah tempat untuk mengukusnya teman-teman, memakai uap. Nah, disinilah tempat penjemuran kerupuk itu sendiri teman-teman. Dan jika cuaca buruk, maka kerupuk tersebut di oven, bukan dijemur. Setelah dijemur, kerupuk tersebut diangkat dan dipisahkan dari wadah yang tadi pencetak kerupuknya teman-teman. Dan disinilah tempat mesin memisahkan kerupuk-kerupuk yang nempel teman-teman satu sama lainnya. Jadi kerupuk ini dimasukkan ke dalam mesin, lalu kita masukkannya ke dalam packing, plastik packing, dan dikilonya dengan kiloan 5 kilo per paknya teman-teman. Setelah kerupuk itu dikilo dan akhirnya yang ditunggu-tunggu itu packing kerupuk teman-teman. Kerupuk yang sudah siap akan dikemas rapi dan siap menghiasi pasar teman-teman. Itulah petualangan kami di pabrik CP Kerupuk Serius. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, dadah.